warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Mira di pembelajaran tematik. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Anak-anak, hari ini kita masuk ke pembelajaran tema 2 ya. Kita sudah berganti buku. Sekarang kita akan belajar tema 2 tentang bermain di lingkunganku ya temanya. Nah, insya Allah kita akan belajar tema 2 subtema 1 tentang bermain di lingkungan rumah ya. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Silahkan dipersiapkan buku tema 2-nya ya. Nah, sebelum kita belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu ya anak-anak. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak, sekarang mari kita buka buku tema 2-nya di halaman 1. Di sini kita akan belajar membaca bersama-sama ya anak-anak. Nah, di sini kita akan membaca tentang bermain di lingkunganku. Hari Minggu, Beni dan Tiur bermain perahu kertas. Beni belajar membuat perahu kertas. Beni sangat senang sekali. Beni berjanji dengan teman-teman untuk bermain di rumah Udin minggu depan. Banyak permainan yang dimainkan Beni dan teman-temannya pada saat liburan. Beni dan teman-teman mengunjungi tempat wisata dan bermain di sana. Nah, anak-anak, ini tema yang akan kita pelajari di tema 2. Nah, sekarang mari kita lanjut ke halaman berikutnya. Di halaman 3 ya, kita akan belajar tentang bermain di lingkungan rumah. Hari ini hari Minggu. Setelah membantu ibu dan ayah, Beni dan Tiur kakaknya bermain bersama. Mereka bermain perahu kertas. Apa yang dilakukan Beni dan Kak Tiur? Nah, di sini terlihat di dalam gambar Beni dan Kak Tiur sedang bermain perahu kertas ya. Pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut? Nah, anak-anak, apakah kalian pernah melakukan permainan perahu kertas? Nah, kalau ibu dulu waktu kecil pernah ya. Beni dan Tiur asik bermain. Sambil bermain, mereka bernyanyi dengan riang. Nyanyikanlah lagu berikut bersama temanmu. Anak-anak, di sini ada lagu Berdayung ya, dan di sini ada liriknya juga. Berdayung ciptaan syair dan lagu ciptaan Ate Mahmud ya. Nah, sekarang mari kita dengarkan lagu berikut ini. Lajulah perahuku, laju
anak-anak, bagaimana lagunya? Mudah dihafal kan? Tapi di sini ibu tidak akan menyuruh kalian untuk menghafalnya. Tapi mari kita perhatikan tentang nadanya ya. Ketika bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi yang beraturan. Bunyi beraturan disebut dengan nada. Ada nada yang panjang dan ada nada yang pendek. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungannya yaitu ketukan. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Nada itu ada yang disebut nada 2 ketuk dan ada nada 1 ketuk ya. Di sini ada nada 2 ketuk. Di sini terlihat ada angka 7 titik dan angka 6 titik. Nah, kalau dalam nada disebut bunyi la dan si ya. Kalian pernah dengar bunyi nada do re mi fa sol la si do? Nah, itu di simbolkan angka 1 ya. Do re mi fa sol la si do ya. Ada 8 nada ya anak-anak. Nah, di sini ada bunyi la dan si. Nah, ketika ada titik berarti bakal jadi 2 ketuk. Jadi si atau la ya, 2 ketuk ya. Nah, sekarang ada 1 buah titik di belakangnya. Jadi kalau misalkan di belakangnya ada titik, itu dibaca panjang 2 ketuk kan. Nah, sekarang ada nada 1 ketuk ya, ada nada 1 ketuk. Di sini ada angka 5, 6, 5, 3, 2, 3, 2, 1. Jadi bunyi nadanya seperti ini ya. Sol, la, sol, mi, re, do ya. Itu jadi cuman 1 ketukan ya. Jadi kalau misalkan gak ada titik di belakangnya, itu dibaca dengan 1 ketukan saja ya. Jadi kalau 1 ketukan itu tidak memiliki titik di belakangnya. Dapat dipahami anak-anak? Nah, anak-anak, silahkan dibuka bukunya di halaman 28. Silahkan diskusikan di rumah ya, diisi di rumah. Diskusikanlah kegiatan berikut bersama temanmu. Di sini ada beri tanda lingkaran untuk nada 2 ketuk. Beri tanda setengah lingkaran untuk nada 1 ketuk. Nah, berikut contohnya ya anak-anak. Nanti kalian silahkan kerjakan di rumah, lalu dikirimkan ke WA-nya Ibu Mira. Anak-anak, sekarang mari kita buka tema 2-nya di buku tema 2 halaman 6 ya. Di sini kita akan membaca bersama-sama tentang bermain perahu kertas. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. 1 lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom yang berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Anak-anak, sekarang mari baca kembali teks bermain perahu kertas. Lalu jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks tersebut ya. Di sini ada nomor 1. Apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas ya? Tadi di sana ada yang harus disiapkan apa aja? Kertas, air, ember atau baskom. Ya, itu yang harus dipersiapkan untuk bermain perahu kertas. Nah, di sini ada nomor 2, bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Nah, jawabannya, perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Nah, itu jawaban dari nomor 2. Silahkan ditulis ya anak-anak.
Nah, sekarang mari kita amati benda-benda yang ada di sekitaran kita yang berbentuk persegi ya. Di sini ada papan catur, ada bingkai foto, ada jam dinding ya, ada kertas lipat, ada kotak peti dan lain sebagainya ya, masih banyak lagi. Nah, anak-anak, sekarang mari kita amati benda-benda yang ada di sekitaran kita ya. Apakah bentuk dan warnanya sama atau bentuk dan warnanya berbeda? Anak-anak, benda di sekitar kita memiliki bentuk yang berbeda-beda ya. Ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk persegi, persegi panjang, segitiga, tabung, kubus, balok, dan lain sebagainya. Anak-anak, sekarang mari kita amati benda-benda yang ada di sekitaran kita yang berbentuk lingkaran ya. Di sini ada koin ya, koin 500, ada jam dinding, ada piring ya, ada pizza, ada permukaan gelas ya. Ada permukaan gelas. Kalau permukaan gelas itu bulat, tapi kalau gelasnya itu tabung ya anak-anak ya. Nah, ada kue donat ya, itu yang berbentuk lingkaran. Nah, sekarang mengamati benda yang berbentuk segitiga. Di sini ada papan peringatan yang di pinggir jalan ya, itu berbentuk segitiga. Ada juga penggaris, ada sandwich, ada hanger, ada atap rumah ya, itu benda-benda yang berbentuk segitiga. Ada juga benda yang berbentuk kubus seperti ada dadu, ada kardus, ada kotak hadiah ya, ada kotak pemilu, ada rubik. Nah, itu ada rubrik ya, itu benda-benda yang berbentuk kubus. Nah, anak-anak, ada benda yang berbentuk balok juga ya, seperti lemari baju, lemari es, ada kardus juga yang berbentuk balok, ada penghapus, ada spons buat pencuci piring ya. Nah, itu benda-benda yang berbentuk balok. Nah, anak-anak, benda itu selain memiliki bentuk juga memiliki wujud, sehingga benda-benda tersebut dapat kita pegang ya, bisa diraba, bisa dilihat, bisa dipegang. Nah, itu adalah benda yang memiliki wujud. Nah, sekarang kita akan belajar tentang wujud benda ya. Wujud benda itu ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Jadi anak-anak, benda menurut wujudnya itu ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, sekarang kita lihat contoh benda padat yang ada di sekitaran kita. Nah, anak-anak, ini adalah contoh-contoh benda padat yang ada di sekitaran kita. Contohnya ada lemari, ada kursi, ada meja, ya, ada pensil. Nah, itu benda-benda padat yang ada di sekitaran kita. Nah, sekarang ada contoh benda cair yang ada di sekitaran kita. Contohnya seperti ada air, ada minyak, ada saus, ada kecap, dan lainnya ya. Itu contoh-contoh benda cair yang ada di sekitaran kita. Nah, sekarang contoh benda gas ya yang ada di sekitaran kita. Nah, di sini ada balon ya, tapi untuk balonnya itu sendiri termasuk ke dalam benda padat, tapi isinya ya, ketika balon itu ditiup, di isinya itu ada gas ya anak-anak, lalu ada asap ya, ada juga gas. Nah, gas LPG ya, kalau di rumah pasti setiap rumah ada gas LPG ya, buat orang tua kalian masak di rumah ya. Tapi benda
tabung LPG-nya itu sendiri itu termasuk ke dalam benda padat. Namun isinya itu ada gasnya ya anak-anak. Lalu ada uap air ya di sini. Lalu ada asap juga ya, asap dari pabrik yang kadang asap tebal itu ya anak-anak. Nah, itu disebut juga dengan gas. Nah, anak-anak, itu adalah contoh dari wujud benda-benda ya. Ada benda padat, benda cair, dan juga gas. Nah, tadi kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk benda, juga wujud benda. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat benda anak-anak. Silahkan dilihat pada bukunya halaman 21 ya. Benda-benda di sekitar kita. Nah, ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Nah, ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya ya. Nah, contohnya misalkan benda yang kasar ada batu, ada pasir, dan kulit pohon. Sekarang benda yang basah yaitu ada air ya anak-anak, bisa air, bisa minyak, ya kecap, saus, nah itu basah. Benda yang memiliki permukaan halus, contohnya seperti kapas, bulu, dan kertas. Nah, tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda yang ada di sekitaran kita. Bentuk benda juga beragam ya anak-anak. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah-berubah ya. Misalkan bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang lain atau tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol bentuknya akan berubah menjadi botol. Seperti itu ya anak-anak. Nah, itu ada bentuk yang tetap dan juga bentuk yang berubah-ubah. Dapat dipahami ya anak-anak? Bentuk tetap dan berubah-ubah. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya dapat dipahami semuanya. Nah, sekarang kita akan diskusikan bersama ya di halaman 22 ya. Diskusikan dengan temanmu makna kata berikut. Nah, yang pertama ada kata halus. Halus itu maknanya seperti licin, lembut, atau tidak kasar ya anak-anak. Sekarang yang nomor 2 ada kata kasar. Nah, maknanya kesat atau tidak halus. Yang ketiga ada basah. Maknanya mengandung air ya. Yang keempat yaitu tetap. Nah, maknanya tidak berubah keadaan atau bentuknya. Sekarang yang terakhir yang kelima yaitu kata berubah. Maknanya itu berbeda dari semula ya. Berbeda dari yang semula itu ya anak-anak. Nah, sekarang untuk menguji pemahaman kalian, kerjakan latihan berikut ini. Susunlah huruf-huruf berikut hingga membentuk kata yang dimaksud. Nih di sini misalkan Ibu kasih contoh satu ya. Tidak berubah keadaan. Nanti kalian di sini susun ya. Di sini ada kata e, ada kata p, ada kata a, dan ada kata T dan T. Nah, kalian silahkan susun. Misalkan Ibu kasih contoh satu ya. Di sini tidak berubah keadaan atau bentuknya disebut tetap. Nah, itu nomor 1 tetap. Untuk nomor selanjutnya kalian silahkan isi di rumah ya. Lalu nanti kirimkan ke WA Ibu Mira. Sekaligus dengan tugas yang ada di halaman 28 ya anak-anak. Insya Allah untuk pertemuan kali ini kita akan cukupkan ya. Sampai di sini saja. Nanti kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari sekarang itu bisa bermanfaat bagi kita semuanya ya. Amin ya Allah ya Robbal alamin.
Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita baca doa terlebih dahulu ya anak-anak, dengan membaca doa kifaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu tidak akan bosan untuk selalu mengingatkan kalian untuk jaga kesehatan ya, dan selalu mematuhi protokol kesehatan dengan selalu mencuci tangan dengan bersih ya, pakai sabun. Kedua, selalu memakai masker. Yang ketiga, selalu jaga jarak. Dan yang keempat, tidak berkerumun ya anak-anak. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.